Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo anak-anak semua. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang waktu luang. Bapak sudah mengirimkan PowerPoint ke WhatsApp group. Silakan dicek dan sekalian dibuka. Lalu video ini adalah panduan dalam pembelajaran di slide PowerPoint itu. Silakan dipahami juga video dari Bapak ini. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran PJOK, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ini adalah teori. Jadi kita tidak melaksanakan aktivitas jasmani untuk pertemuan kali ini. Kita akan memahami tentang waktu luang, memanfaatkan waktu luang. Baik, di halaman pertama pada PowerPoint Bapak itu kita hidup di waktu tahun 2020 atau di zaman 2000-an. Tepatnya pada tahun 2020. Nah, kita hidup di zaman yang mudah mendapatkan apapun yang kita inginkan, tentunya dengan cara yang halal. Nah, seperti contohnya adalah keadaan teknologi pada zaman ini yang membuat kita dapat bergerak lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya lagi nih, saat zaman dahulu tidak ada tuh yang namanya kurir makanan. Belum ada kurir makanan. Walaupun ada, tetap kita harus menghubungi orangnya melalui tatap muka. Namun jika sekarang adanya teknologi handphone ini atau smartphone membuat percepatan aktivitas menjadi lebih cepat. Nah, kita hanya menyentuh aplikasi dan memesannya, lalu datanglah sebuah makanan, atau yang bisa kita kenal sekarang adalah GrabFood, GoFood, dan segala macam lainnya. Nah, hal tersebut mencerminkan percepatan waktu sehingga kita dapat memiliki waktu yang lebih untuk diri kita melaksanakan aktivitas lainnya. Jadi kita memiliki waktu luang nih ketika kita mendapatkan percepatan waktu. Itu dia. Dalam melaksanakan atau mengisi waktu luang, Bapak menulis 4 hal yang menjadi aktivitas utama dalam mengisi waktu luang. Silakan dipilih di antara 4 hal itu. Bapak menyarankan 4 hal tersebut. Yang pertama tentu saja olahraga. Kenapa harus olahraga? Olahraga itu memiliki stimulus untuk memaksimalkan energi yang kita punya. Jadi kita melatih energi yang kita punya. Waktu luang dapat kita gunakan untuk melatih energi kita. Olahraga dapat meningkatkan energi. Contohnya seperti yang sudah kita praktekkan di sekolah dan di umum ya. Itu ada jogging, ada sepedahan, ada senam, lalu ada aktivitas fitness, ada aktivitas bermain bulu tangkis, sepak bola, dan segala macamnya. Silakan lakukan hal tersebut untuk mengisi waktu luang. Ingat, olahraga dapat meningkatkan energi tubuh kita. Jadi tidak mudah sakit, tidak mudah lemah, tidak mudah capek. Itu dia, manfaat olahraga untuk mengisi waktu luang. Berikutnya hal yang kedua adalah membaca. Kenapa
Bapak menyarankan ini? Karena membaca kita sudah melakukannya di sekolah berulang-ulang kali. Namun membaca juga butuh waktu lebih untuk dilaksanakan, membutuhkan waktu luang yang lebih untuk kita membaca lagi. Hal yang kita pelajari di sekolah itu dapat dikembangkan. Kita ingat nih, kita bisa menjadi ahli dalam bidang apapun, dalam pelajaran apapun, ketika kita membaca 3 buku yang berbeda. Nah, kalau di sekolah ada pelajaran tema matematika, nah anak-anak boleh cari pelajaran matematika tapi di luar tema, itu boleh. Karena apa? Banyaknya ilmu pengetahuan yang kita baca itu akan menjadi pengembangan ilmu yang ada di buku tersebut. Jadi kita akhirnya adalah dapat meningkatkan kreativitas kita. Contoh lagi nih, ketika di sekolah ada pembelajaran tentang tumbuhan. Tumbuhan itu prakteknya adalah menanam biji kacang hijau di dalam botol plastik yang berisikan kapas. Nah, ketika itu dikembangkan, ketika kita membaca buku lagi, itu bisa menjadi sebuah usaha rumahan yang dapat menghasilkan sayuran toge. Nah, itu cepat sekali untuk tumbuh. Kita hanya membutuhkan 5 ataupun sampai 10 wadah untuk menanam biji kacang hijau. Nanti kita bisa panen secara bergantian. Nah, itu dia pengembangan dari membaca. Tips Bapak adalah, jika kita ingin menjadi ahli dalam pelajaran tersebut, bacalah 3 buku yang berbeda. Baik, selanjutnya adalah hal yang ketiga dalam mengisi waktu luang adalah introspeksi diri. Introspeksi diri ini tidak banyak orang yang melakukan karena kegiatan ini sangat bosan ya, sangat membosankan. Tapi wajib dicoba, cukup 5-10 menit saja, wajib dicoba. Kalau sehabis sholat itu sehabis sholat nih ya, biasanya kita kan introspeksi diri sama Yang Maha Kuasa. Kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita perbuat, kita mohon ampun. Sama seperti itu, hampir sama seperti itu. Melatih otak kita untuk menimbang mana yang lebih baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Memberikan evaluasi kepada diri kita supaya diri kita dapat melaksanakan kegiatan yang lebih baik. Itu dia. Manfaatkan waktu luang untuk introspeksi diri. Kemudian hal yang keempat adalah kegemaran. Setiap orang memiliki sesuatu yang memicu semangat dalam hidupnya. Saya merasa semangat nih pada saat saya bermain sepak bola. Saya merasa semangat pada saat saya bermain bulu tangkis. Saya merasa semangat pada saat saya bermain video game. Ya nggak apa-apa, tapi asal jangan terlalu berlebihan saat bermain video game. Saya merasa bersemangat pada saat saya melukis. Saya merasa bersemangat pada saat saya membangun sebuah bangunan dari kertas. Nah, itu adalah kegemaran yang wajib kita kembangkan tuh. Dan tepatnya pada saat waktu luang. Hal yang kita isi pada saat waktu luang adalah mengisi dengan kegemaran kita. Apa kegemaran kita? Silakan dikembangkan pada saat waktu luang. Contohnya tadi sudah disebutkan ya, olahraga. Ini bisa dengan membaca, gemar membaca novel, menulis,
menulis cerita tentang hari ini ataupun esok ataupun fiksi, menghitung bisa menjadi kegemaran, mendengarkan musik, mendengarkan tausiah, mendengarkan tadarus ataupun hal yang lainnya, lalu menggambar atau melukis dan seterusnya. Anak-anak, itu dia 4 hal yang dapat mengisi waktu luang kita. Silakan dipilih mana yang menurut kamu lebih baik. Yang menurut saya, oh ini saya banget nih, oh ini saya nggak mau deh, oh ini nih yang bisa saya lakukan pada saat waktu luang. Silakan dilakukan selama itu positif. Selanjutnya, di set berikutnya adalah penugasan. Ayo buatlah jadwal harian. Jadwal harian tugasnya adalah tulislah di buku tulis dalam 1 hari kita dapat melaksanakan kegiatan apa saja. Lalu berikutnya ada berapa banyak waktu luang yang digunakan atau berapa banyak waktu luang yang tersedia pada 1 hari tersebut. Kemudian apa saja yang saya lakukan dalam melaksanakan waktu luang tersebut. Dalam waktu luang tersebut saya mau ngapain nih? Nah, itu dia tugas pelajaran pada hari ini. Di slide terakhir ada contoh kegiatan dalam 1 hari yang Bapak buat. Yang pertama ada sholat subuh, mandi, sarapan sampai jam 6.30 sampai 10.30 sekolah, sampai seterusnya pukul 21 sampai 22 itu tidur, pukul 22 atau jam 10 malam itu tidur malam. Nah, di dalam slide terakhir itu Bapak memiliki waktu luang sebanyak 2 jam sehari. Nah, yang Bapak lakukan dalam mengisi waktu luang tersebut adalah olahraga berlari atau kegiatan jogging. Nah, anak-anak silakan buat seperti contoh yang sudah Bapak contohkan melalui aktivitas anak-anak sendiri. Nanti dikirimkan dalam bentuk foto. Terima kasih, itu adalah pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan baca doa, berdoa setelah selesai pelajaran olahraga, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan yang sudah menonton videonya. Ingat, wajib dipelajari dan kita tidak akan mengulang di semester depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.